Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa Islam ini dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai ijtihad dan mujtahid. Yaitu yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata al-juhud yang berarti al-taqah, daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jahad yang al-masyaqqah yang berarti kesulitan dan kesyukaran. Dari itu ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna pengerahan daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang sukar. Kemudian menurut istilah ijtihad itu sendiri yaitu berarti proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Kemudian yang B yaitu dasar hukum ijtihad yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jalika khairun wa ahsanu ta'wil, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil azmi di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian dasar hukum menurut as-sunnah yaitu terdapat dalam dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'az bin Jabal pada waktu ia diutus ke Yaman, dapat dijadikan sumber ijtihad ini sendiri. Bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Maka Mu'az menjawab, saya akan memutuskan dengan kitabullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, jika tidak engkau jumpai dalam kitabullah? Mu'az pun menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, apabila engkau tidak dapat di dalam sunnah Rasulullah SAW? Mu'az menjawab, saya lakukan ijtihad birra'i. Berkatalah Mu'az, maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, segala puji Allah yang telah memberi taufik kepada keikhlasan Rasulullah sebagaimana Rasulullah meridainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1249. Kemudian yang C itu urgensi ijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan bahasan yang tak henti-hentinya dan dapat menjadi kajian ramai para ulama zaman klasik hingga sekarang. Bahkan hampir di setiap buku-buku usul fikih selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad. Adapun sandaran keagamaan yang mengatakan bahwa ijtihad masih relevan sampai zaman sekarang ini diantaranya adalah firman-Nya yaitu dalam Quran An-Nisa ayat 49. Adanya kalimat ar-rad dalam ayat tersebut mengindikasikan akan adanya ijtihad yang harus dilakukan oleh manusia. Selain itu, ayat lain menyebutkan wa amruhum syura bainahum. Kata syura dalam ayat tersebut mengandung arti pembahasan segala sesuatu untuk menentukan hukum syar'i pada setiap permasalahan dengan merujuk pada dalil yang terdapat pada nas ataupun tidak. Hal ini tidak lain merupakan suatu ijtihad.
Kemudian macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad itu ada 5 macam, ada 7 macam. Yang pertama yaitu ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan, manfaat, sebat, bahaya, dan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat yaitu sudut zariah. Sudut zariah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Kemudian yang kelima itu istishab. Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Dan yang keenam yaitu uruf. Uruf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu istishhad, adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum pada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Kemudian yang E yaitu pengertian mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, baligh atau dewasa, berakal dan adil. Kemudian yang ke F yaitu syarat-syarat mujtahid. Syarat mujtahid menurut Wahbah Al-Juhaili yaitu yang pertama, mengerti dengan makna-makna ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang B, mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syara. Yang C yaitu mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis-hadis ahkam yang sudah dimansuk, dihapus atau dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tidak berlaku dan diganti dengan dalil lain, serta mengetahui ayat-ayat ahkam maupun hadis-hadis ahkam yang menggantikan atau lafaz nasib. Kemudian yang D yaitu mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syara melalui dari hasil ijtima' para ulama. Yang E yaitu mengetahui tentang seluk-beluk qiyas seperti syarat-syarat qiyas, rukun-rukunnya, tentang illah, hukum dan cara menemukan illah itu dari ayat maupun hadis. Yang F yaitu menguasai bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Kemudian yang G yaitu menguasai ilmu usul fikih baik dari kaidah maupun usulnya. Kemudian yang H atau yang terakhir yaitu mampu membuat rumusan yang berkaitan dengan tujuan syariat, maqasid al-syariah dalam membuat ketetapan hukum. Kemudian yang terakhir yaitu G, ijtihad dalam hukum jenis syariah. Ijtihad pada masa sekarang ini jauh diperlukan dibandingkan dengan masa-masa lampau. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul ke permukaan dan menurut kita menyelesaikannya. Persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah-masalah rekayasa genetika dalam bidang kedokteran. Pada era modern ini, ijtihad dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu ijtihad intiqai atau ijtihad tarjih, ijtihad insya'i atau ijtihad ibtidai, dan ijtihad komparasi. Ijtihad intiqai atau ijtihad tarjihi yaitu ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya atau lebih relevan dengan keadaan masyarakat. Kemudian yang B, ijtihad insya'i. Pola ijtihad yang kedua yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu. Kemudian yang C yaitu ijtihad komparatif. Ijtihad komparatif ialah menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas,
intikai dan insya'i. Dengan demikian, di samping untuk menguatkan atau mempromosikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru, mengkompromikan beberapa pendapat jika diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Materi yang kedua yaitu mengenai hak Allah dan hak adami. Yang A yaitu pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu hak di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya, atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok. Kemaslahatan umum itu disandarkan kepada Allah karena agung esensi dan manfaatnya yang universal. Artinya, ia merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya hak Allah ini disebut hak masyarakat, karena tujuannya untuk memberikan manfaat kepada umat manusia pada umurnya. Kemudian tujuan hak Allah. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah, diantaranya salat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ini bertujuan terwujudnya kemaslahatan umum karena menyangkut hifzud din, sebagaimana teori kemaslahatan yang dibangun oleh Asy-Syatibi, bahwa kemaslahatan itu terkait 5 hal prinsip atau disebut daruriyatul khams, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Yang C yaitu pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, anak, dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum ataupun khusus, seperti hak pemilik menjaga hartanya. Kemudian tujuan hak adami. Hak adami yaitu hak yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak, dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Kemudian yang E, pembagian taklid. Taklid itu dibagi menjadi 2, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang dilarang. Taklid yang diperbolehkan yaitu yang pertama yaitu ada taklid syaksi. Taklid syaksi adalah taklid yang langsung kepada Rasul atau merupakan bentuk taklid terhadap Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Hal ini dikarenakan pribadi Rasulullah yang dapat jadikan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Kemudian taklid mutlak. Taklid mutlak ini adalah bagian dari cara taklid, mengikuti orang lain atau mazhab tanpa mengikatkan kepada satu mazhab apapun, atau dalam arti ia tidak terikat kepada suatu mazhab saja. Ia membebaskan kepada mukallid untuk mengikuti pendapat mujtahid manapun dari mazhab-mazhab yang diakuinya. Kemudian yang kedua yaitu taklid yang dilarang. Taklid yang dilarang ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu taklid madi dan taklid jamid. Taklid madi adalah suatu bentuk taklid kepada suatu mazhab tertentu dan menetap tidak berpindah-pindah selama hidupnya. Dalam arti bahasa mukallid tidak mengikuti atau mengambil pendapat selain daripada imam mazhab yang dipegangnya, atau boleh diartikan bahwa bentuk taklid madi ini adalah bentuk keterikatan pada satu mazhab saja. Kemudian taklid jamid.
Taklid jamid adalah merupakan bentuk ekstrim dari taklid madi, yakni taklid atau keterikatan kepada suatu mazhab tertentu secara fanatik. Taklid ini hanya mengikuti pendapat satu mazhab saja dan menganggap pendapat mazhab lain itu salah. Di sisi lain, ia juga menganggap bahwa hanya pendapat mazhabnya saja yang paling benar. Kemudian yang F yaitu pembagian talfik. Jumhur ulama mengklasifikasikan dua macam talfik, yaitu talfik yang diperbolehkan dan juga talfik yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Talfik yang diperbolehkan yakni mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. Misalnya seseorang wudu tanpa niat, yang menurut Imam Abu Hanifah sah sebab wudu tersebut termasuk ibadah yang makulul makna, karenanya niat belum menjadi syarat sahnya. Kemudian dia salat qashar sewaktu dalam bepergian atau maupun dekat. Menurut mazhab ahli zahir, ia tidak membatasi jarak, diperbolehkan mengqashar salat. Dan demikian itu adalah boleh sebab dia mengambil keringanan bukan pada suatu masalah melainkan dua masalah yang berbeda, yakni masalah wudu dan salat qashar. Kemudian yaitu talfik yang tidak diperbolehkan atau dilarang, yakni mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujtahid dalam suatu masalah. Misalnya seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut mazhab Abu Hanifah dan tanpa memakai dua saksi menurut mazhab Imam Malik. Akad nikah yang mereka lakukan adalah fasid atau batal dari dua jurusan. Ia tidak boleh beralasan bahwa agama itu mudah dan tidak menyakitkan, sebab tempat kemudahan dalam agama itu sudah diketahui oleh orang umum, dan andaikan kemudahan itu bertempat di sembarang tempat secara meluas, niscaya beban taklid manusia akan gugur semuanya. Menggugurkan taklid lebih mudah daripada membinanya. Materi selanjutnya itu materi mengenai dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Yang pertama itu pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan, atau memahami sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Adapun pengertian yang lain, dalalah itu sendiri menurut bahasa adalah maksud tertentu, dan dalam ilmu usul fikih dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafaz. Dengan kata lain, petunjuk suatu lafaz pada makna tertentu. Dalalah atau dilalah adalah hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafaz, sedangkan al-madlul adalah makna lafaz. Di dalam Al-Misbah Al-Munir dijelaskan bahwa al-dilalata ma yaqtadi hilab indalli talaqi, yang artinya dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlak. Kemudian yang B yaitu macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah latfiyah dan dalalah gairu latfiyah. Dan yang dibahas kali ini adalah dalalah latfiyah. Dalalah latfiyah adalah petunjuk berbentuk lafaz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dalam penunjukannya pada suatu makna, Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama ibaratu al-nas. Dalalah ibarat yang juga disebut ibarat nas ialah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun arti tabi'i. Dan makna itu memang dikehendaki oleh siyakul kalam, rangkaian pembicaraan. Baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti makna yang asli tadi tapi tidak disebutkan dalam nas. Oleh karena itu, setiap pengertian yang dipahami dari
keadaan lafaz yang jelas disebut adalah ibarah. Sebagai contoh adalah ibarat dalam Al-Quran, misalnya firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nas tersebut menunjukkan bahwa di antara perbuatan zalim yang paling keji ialah memakan harta benda anak yatim, di mana perbuatan tersebut adalah dosa yang menimbulkan siksaan kelak di hari kiamat dan sanksi hukuman di dunia yang dilaksanakan oleh pemerintah agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Dari sini dapat diketahui bahwa dalalah ibarah itu mempunyai beberapa tingkat kejelasan suatu lafaz. Dalalah lafaz pada nas yang lalu lebih kuat daripada dalalah zahir. Kemudian yang kedua yaitu isyaratu al-nas. Dalalah isyaratun al-nas ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nas. Adapun menurut Abu Zahra adalah suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafaz, dari kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan, dan bukan dari ungkapan itu sendiri, atau dengan kata lain menyimpulkan dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nas. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Maksudnya adalah memberi sifat terhadap catatan dengan benar, memberikan pemahaman secara jelas bahwa apa yang ditulis itu harus benar dan sesuai kehendak orang yang mengimlakkan. Dan secara implisit dapat dipahami bahwa catatan itu dapat dijadikan argumentasi bagi orang yang mengimlakkannya, di mana ia tidak dapat terhadap apa-apa yang tertera dalam tulisan tersebut selama tidak didustakan. Kemudian yang ketiga itu dalalatu al-nas. Dalalatu al-nas juga disebut mafhum muwafaqah, di samping disebut pula dilalatu aula. Sebagian fuqaha menyebutnya qiyas jali. Dilalatun nas adalah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit karena adanya penyebab faktor yang sama. Contoh terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentuk mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Secara eksplisit, ayat tersebut menunjukkan tentang haramnya mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Bila ucapan kepada kedua orang tua saja diharamkan, maka memukul dan mencerca serta segala perkataan dan perbuatan yang menyakitkan hati kedua orang tua tentulah lebih diharamkan. Dalalah ini dapat difahami dari nas ayat tersebut tanpa memerlukan sebuah istinbat. Dengan demikian, perbedaan antara dilalatun an-nas dan qiyas adalah kalau qiyas titik persamaan ilat antara hukum yang terkandung di dalam nas dan yang tidak terkandung di dalam nas hanya dapat diketahui melalui istinbat. Sedangkan dalalatun an-nas, hukum itu dapat diketahui tanpa adanya istinbat. Bahkan terkadang dalalah tersebut dapat langsung diketahui dari suatu lafaz, baik orang yang ahli ataupun tidak. Dan yang terakhir yaitu iktidau al-nas. Iktidau al-nas. Dalalah al-iktida disebut juga iktida al-nas, yang menurut sebagian ulama asli usul fikih berpendapat bahwa menunjuk lafaz pada sesuatu yang tidak disebutkan, yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak disebut itu. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat 82 yang artinya, dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.
Menurut Zahir, ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang karena bagaimana mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup. Karenanya, dirasakan perlu memunculkan suatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Yang kata yang perlu dimunculkan itu adalah penduduk sebelum kata kampung yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu juga dianggap perlu memunculkan kata orang-orang sebelum kata kafilah sehingga menjadi orang-orang dalam kafilah yang memungkinkan memberikan jawaban. Kemudian yang C itu kehujahan dari dalalah. 4 macam dalalah yang disebutkan di atas tadi, khususnya yang dalalah lafziyah dapat dijadikan pegangan ataupun hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat eksplisit yang paling kuat dan dalalah iktidak yang paling lemah. Dan urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi arti yang dipahami dengan isyaratun nas didahulukan daripada arti yang dipahami dengan dalalah-dalalah yang lain. Selanjutnya yaitu mantuk dan mafhum beserta pembagiannya. Yang pertama yaitu mantuk dan pembagiannya. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditujukan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya, mantuk itu dibedakan berupa nas dan zahir. Kalangan ulama Syafi'iyah, dalalah lafaz nas dibagi dua macam yaitu dilalah al-mantuk dan dilalah al-mafhum. Yang dimaksud dilalah al-mantuk ialah penunjukan lafal nas atas sesuatu ketetapan hukum sesuai dengan apa yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafal. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa dilalah al-mantuk ini suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafal nas secara tekstual. Dilalah al-mantuk ini dibagi menjadi 2 macam yaitu mantuk shari dan mantuk ghairu shari. Yang pertama yaitu mantuk shari. Wabah Zuhaili berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mantuk shari ialah penunjukan lafal nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nas. Mantuk syari dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah. Pada dasarnya mantuk ada yang berupa nas dan jahir. Yang pertama yaitu nas adalah lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna yang secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Kemudian yang B, jahir, adalah sesuatu perkara yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Yang kedua yaitu mantuk ghairu shahih. Mantuk ghairu shahih ialah penunjukan lafal nas yang tidak jelas dan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalalah al-ima, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya, karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Yang kedua yaitu yang B, dalalat al-isyarah, adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditujukan oleh redaksi itu sendiri. Kemudian yang C itu adalah al-iktida, adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Selanjutnya yang kedua yaitu mafhum dan pembagiannya. Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan. Tegasnya, dilalah al-mafhum itu adalah penunjukan lafal nas atas suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman di balik yang tersurat. Mafhum dapat dibagi kepada 2 macam yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah, adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis.
Dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Mafhum muwafaqah dibagi menjadi dua macam, yaitu fahwal hitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Dan yang kedua yaitu lahnal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu mafhum mukhalafah, adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan baik dalam istinbat maupun nafi. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Mafhum mukhalafah sendiri terbagi menjadi mafhum al-wasfi, adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada satu sifatnya. Dalam mafhum sifat terdapat 3 bagian, yaitu mustaq, hal, keterangan keadaan, dan adat, bilangan. Yang B yaitu mafhum ilat, adalah menghubungkan hukum sesuatu karena ilatnya, mengharamkan minuman keras karena memabukkan. Yang C itu mafhum gayah, pemahaman dengan batasan akhir, adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada gayah, batasan hingga lafal gayah ini ada kalanya dengan ila dan dengan hatta. Yang D itu mafhum laqab, pemahaman dengan julukan, adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fi'il. Yang E mafhum hasar, adalah pembatasan. Dan yang F yang terakhir itu mafhum syarat, adalah penunjuk lafaz yang memberi faedah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Yang C itu kehujahannya, itu mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya, seperti firman Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ayat tersebut jika diambil mafhum mukhalafahnya akan memberikan pengertian bahwa selain Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini jelas bertentangan dengan nas yang ada. Berhujah dengan mafhum masih diperselisihkan. Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, mafhum as-sifat, mafhum asyara, dan mafhum al-ghayah. Dan juga yang terakhir mafhum al-adat. Mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Kedua itu mafhum al-wasi, sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi, diberi qaid dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Yang ketiga itu mafhum syarat, yaitu menetapkan kebalikan dan suatu hukum yang tergantung pada syarat, yaitu bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang keempat itu mafhum al-ghayah, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas ghayah, bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Yang kelima itu mafhum al-adat, ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu. Yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafazkan dalam nas. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka daerahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dari daerah. Quran surah An-Nur ayat 2. Mantuk dari ayat di atas adalah menetapkan pukulan 100 kali untuk penzina laki-laki dan perempuan. Mafhum al-adat dari ayat tersebut adalah tidak sahnya pukulan terhadap penzina itu bila pukulannya lebih atau kurang dari 100 kali yang ditentukan. Selanjutnya itu syarat mafhum mukhalafah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan mafhum mukhalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan mafhum mukhalafah sebagai hujjah. Syarat tersebut yaitu mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Yang kedua itu yang disebutkan hanya kata-kata yang kasar,
Mafhum mukhalafahnya boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqahnya, yaitu tidak boleh memukuli. Yang ketiga itu yang disebutkan mantuk bukan satu hal yang biasanya terjadi. Yang keempat, yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan suatu keadaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Yang bisa dikemukakan di sini adalah surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat. Surah ini bertentangan dengan surah Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah SAW dan tidak pula mengawini istri-istrinya sudah ia wafat selama-lamanya. Ayat pertama termasuk dilalah nas. Ayat ini menunjukkan dibolehkannya mengawini wanita mana saja termasuk janda Rasulullah dengan syarat tidak melebihi 4. Ayat kedua dilalahnya mukam. Ayat ini mengharamkan mengawini janda Rasulullah. Dengan demikian, kedua ayat tersebut ta'arud atau pertentangan, maka harus diambil dilalah ayat yang kedua. Karena dilalah ayat ini mukam. Yang C itu pertentangan antara musafar dan muhkam. Contohnya surah Al-Talaq yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Surah Al-Talaq ayat 2. Bertentangan dengan surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan janganlah kamu terima persaksian mereka buat selama-lamanya. Ayat pertama termasuk mufassar. Ayat ini menunjukkan diterimanya kesaksian yang adil dan dari siapa saja. Ayat yang kedua termasuk muhkam. Ayat ini menunjukkan tidak bisa diterima kesaksian orang yang menuduh zina. Khazab, sesungguhnya ia bertobat dalam hal ini. Menurut sebagian ulama digunakan penunjuk ayat yang kedua. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.